Perkenalkan, nama saya Resti Aulia dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 1119486211011. Pertama, kita akan bahas tentang apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause sekitar usia 45-55 tahun. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. 4 hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi ada 4. Yang pertama, hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, dan yang ketiga hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinizing atau LH. Menstruasi wanita biasanya terjadi setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Siklus menstruasi yang tidak normal biasanya ditandai dengan siklus yang terjadi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Ini merupakan tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi atau folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi atau luteal. Menstruasi terbagi atas 3 siklus. Yang pertama, siklus hormon, yang kedua, siklus ovarium, dan yang ketiga, siklus uterus atau siklus rahim. Pertama, fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum atau sel telur, maka kadar hormon progesteron ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim atau endometrium. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur atau sel ovum berikutnya. Fase praovulasi atau folikuler. Tahap ini rata-rata 10-14 hari. Produksi ovum terjadi pada rongga yang kecil sekali dalam ovarium yang disebut folikel. Pembesaran folikel menghasilkan estrogen yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio atau uterus lapisannya menebal. Ketika sel ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan meningkatnya hormon estrogen, dinding rahim ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik sampai ke tahap maksimal. Selanjutnya, fase ovulasi yang terjadi dalam 1 hari. Folikel membesar dan memecah dinding ovarium. Ovum dilepas ke saluran telur atau tuba Fallopi, biasanya hanya 1 dilepaskan pada 1 saat. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon FSH dan LH secara mendadak dan tinggi. Ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Yang terakhir, fase pasca ovulasi. Lamanya rata-rata 10-14 hari. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift, yang menandakan tubuh dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dan dibantu hormon estrogen bertugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi menghasilkan hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium luruh dan terjadilah menstruasi berikutnya. Normalnya, perdarahan saat menstruasi berkisar 10 mili sampai 80 mili per hari, rata-rata 35 mili. Warna darah haid yang normal dan tidak normal sebagai berikut. Yang pertama, darah yang berwarna orange, tanda implantasi atau menempelnya sel telur ke rahim atau infeksi bakteri dan menular seksual.
Selanjutnya, pink pucat yang menandakan kurangnya nutrisi tertentu seperti zat besi sebagai tanda anemia. Darah yang berwarna merah muda menandakan kurangnya estrogen dan tanda ovulasi. Warna merah terang artinya warna darah haid normal tetapi bisa jadi tanda infeksi menular seksual jika keluar di luar waktu haid. Warna darah merah tua menandakan kadar hormon yang tidak seimbang dan gejala fibroid rahim jika darah menggumpal. Selanjutnya merah keabuan yang menandakan infeksi menular seksual atau infeksi bakteri. Selanjutnya, warna darah coklat yang menandakan sisa darah yang mengendap di rahim dan pertanda kehamilan. Berikut ini penyebab siklus menstruasi tidak normal. Yang pertama, gangguan makan. Yang kedua, penurunan berat badan yang ekstrim. Yang ketiga, olahraga yang berlebihan. Yang keempat, PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Yang kelima, penyakit radang panggul. Dan yang keenam, fibroid rahim. Thank you for watching.